Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Ahdiati, NIM 1914165, kelas Ekonomi Syariah B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan manajemen sumber daya manusia dan manajemen sumber daya insani sebagai tugas UTS Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM. Pengertian manajemen sumber daya manusia dan manajemen sumber daya insani. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki ketergantungan antar sesama. Dalam hal ini, pemanfaatan sumber daya manusia dapat dikelola dan dimanajerial sebagaimana kebutuhan untuk dapat mencapai tujuan dalam pengelolaan organisasi maupun perusahaan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan-tujuan dari suatu organisasi. Organisasi atau perusahaan tidak akan berjalan hanya cukup mengandalkan satu orang. Untuk itu, MSDM dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan organisasi yang melibatkan bantuan dan peran orang lain. Pengertian sumber daya insani itu sendiri merupakan sebutan lain daripada sumber daya manusia. Kata insani bersangkutan dengan manusia dan kemanusiaan dalam konteks ilmu manajemen syariah. Sumber daya insani memiliki sifat-sifat yang mengarah kepada sifat-sifat Nabi, yaitu sidik, itnan, fatnan, amanah, dan tabligh. Manajemen sumber daya insani didasari pada suatu konsep bahwa karyawan adalah manusia bukan mesin dan bukan menjadi semata sumber daya bisnis. Kajian manajemen sumber daya insani menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi dan lain sebagainya. Sumber daya insani merupakan kekuatan yang sangat besar untuk mengelola sumber daya yang tersedia di muka bumi ini. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi ini, untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia demi kesejahteraan makhluk hidup dan lingkungan. Lingkup studi manajemen sumber daya insani. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi beberapa sektor, di antaranya yaitu karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya demi menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Bagian atau unit yang biasanya mengelola sumber daya insani yaitu Departemen Sumber Daya Insani atau dalam bahasa Inggris disebut HRD. Lingkup studi manajemen sumber daya insani pada dasarnya memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Ruang lingkup MSDI di perusahaan diantaranya yaitu lingkup perencanaan sumber daya insani berupa perekrutian atau seleksi sumber daya insani, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, kepemimpinan, pemutus hubungan kerja, dan masih banyak lagi aspek-aspek lain dalam suatu perusahaan yang merupakan bagian dari lingkup studi MSDI. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallafullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammalna ma la taqatan lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 telah mengisyaratkan konsep manajemen demikian dalam mengelola sumber daya manusia. Ayat ini secara eksplisit sebagaimana tergambar dari artinya menginformasikan kepada kita bahwa Allah sebagai penguasa sekalian alam tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia. Fungsi manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan diri pada sumber daya manusia. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia sama halnya seperti fungsi manajemen pada umumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Filippo, menurutnya
Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ada dua, yakni yang pertama, fungsi manajerial. Fungsi ini terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Yang kedua, fungsi operasional. Fungsi ini terdiri dari pengadaan, pengembangan, dan kompensasi. Peranan strategis manajemen sumber daya insani. Sumber daya insani memiliki peran strategis bagi suatu organisasi. Betapapun majunya penggunaan teknologi informasi, tersedianya modal dan bahan sebuah organisasi, namun tanpa adanya sumber daya manusia, maka tujuan organisasi tidak akan dapat terwujud. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya organisasi yang memiliki kemampuan untuk berpikir, berkreasi, berketerampilan, berpengetahuan, dorongan, daya, dan karsa, sehingga dengan semua itu dapat memanfaatkan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya menyangkut faktor produksi terdiri atas tanah, tenaga kerja, dan modal yang dipakai dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang, jasa, serta mendistribusikannya. Sumber daya merupakan bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Sumber daya adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil masalah peralatan, persediaan, waktu, dan tenaga kerja. Prinsip manajemen sumber daya insani. Prinsip manajemen sumber daya insani merupakan dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok yang tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer atau pimpinan. Dalam prakteknya harus diusahakan agar prinsip-prinsip manajemen ini hendaknya tidak kaku, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan. Prinsip-prinsip manajemen sumber daya insani meliputi yang pertama, integrasi. Artinya terdapat integrasi antar semua bidang kehidupan agar menyatu antara bisnis dan mencari ridho Allah. Yang kedua, akuntabilitas. Artinya setiap insan wajib bersedia untuk dapat bertanggung jawab dan juga mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, total. Artinya menjadikan penghambaan pada Allah sebagai komitmen moral yang memberikan arah, tujuan, dan pemaknaan terhadap aktualisasi kegiatan pada organisasi atau bisnis. Yang keempat, kejujuran. Artinya tidak mengambil keuntungan dengan cara berbuat curang, menipu, menimbun, memanipulasi, serta baik dari segi kualitas atau kuantitas. Yang kelima, kebaikan. Artinya yaitu kesediaan memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang keenam, kebersamaan. Artinya dapat membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing. Masalah-masalah manajemen sumber daya insani. Adapun masalah sosial meliputi adanya pergeseran nilai di dalam masyarakat akibat kemajuan pendidikan dan teknologi. Berkurangnya rasa kebanggaan terhadap hasil pekerjaan akibat adanya spesialisasi pekerjaan. Semakin menjamurnya pekerja wanita karena kodratnya sebagai wanita membutuhkan pengaturan. Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi perusahaan semakin variatif, baik kebutuhan material maupun non-material. Sedangkan masalah politik berkaitan dengan hak asasi manusia yang menuntut untuk diperhatikan. Organisasi buruh semakin banyak dan kuat. Campur tangan pemerintah dalam mengatur perburuhan semakin banyak. Persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja, emansipasi wanita yang menuntut persamaan hak dalam memperoleh pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.